Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah lama tidak jumpa. Kembali lagi bersama dengan saya, Latifah, NIM 1705834. Saya adalah mahasiswi semester 7 kelas A PG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai keterampilan dasar mengajar. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran micro teaching yang diampu oleh Bunda Jojo Renta Maranatha MPD. Seperti apa dan apa saja keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru? Saksikan videonya sampai selesai ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan mengenai keterampilan dasar mengajar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru, kita terlebih dahulu mengulas sedikit mengenai keterampilan dasar mengajar. Pengertian keterampilan dasar mengajar dalam Sukirman tahun 2012 halaman 225 merupakan bentuk perilaku, kemampuan atau keterampilan atau skills yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki oleh guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Artinya, keterampilan dasar mengajar ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dan bersifat mutlak harus dimiliki oleh guru supaya pada saat melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya, guru dapat melaksanakannya secara efektif, efisien, dan profesional, serta agar guru pun dapat mengimplementasikan mengenai berbagai macam strategi, pendekatan, maupun model pembelajaran yang ada. Nah, pada video kali ini kita hanya membahas 3 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama ada keterampilan membuka pembelajaran, yang kedua ada keterampilan menjelaskan pembelajaran, dan yang ketiga ada keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar yang pertama adalah keterampilan membuka pembelajaran. Dalam Sukirman tahun 2012 halaman 226, membuka pembelajaran atau set induction merupakan aktivitas yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian, serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang akan dilakukan. Nah, membuka pembelajaran ini merupakan kegiatan awal dan kegiatan untuk memulai pembelajaran, di mana kegiatan membuka pembelajaran ini pula merupakan prakondisi agar menciptakan kondisi siap mental pada peserta didik ataupun menyiapkan secara psikologis anak agar anak siap untuk menerima pembelajaran yang akan diberikan oleh gurunya. Kemudian pula untuk menumbuhkan perhatian serta meningkatkan motivasi siswa tentu saja agar terpusat dan terfokus pada kegiatan pembelajaran yang akan berlangsung. Nah, pada prakteknya kegiatan membuka pembelajaran ini tidak hanya satu kali dilakukan pada saat awal datang anak ke sekolah, tetapi bisa juga dilakukan untuk setiap awal penggal kegiatan maupun kegiatan inti dari kegiatan yang berlangsung pada hari itu. Selanjutnya, komponen dalam membuka pembelajaran dalam Sukirman tahun 2012 halaman 229 ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Tentu saja pada saat sebelum memulai pembelajaran, siswa pasti perhatiannya masih terpencar-pencar pada kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti misalnya di rumah ia tidak sengaja untuk memecahkan vas bunga kesayangan dari ibunya, atau pada saat perjalanan menuju ke sekolah ia melihat ada pedagang yang menjual mainan kesukaannya. Nah, di sini guru harus bisa menarik perhatian siswa dengan cara seperti gaya mengajar guru. Tentu saja harus adanya variasi antara intonasi suaranya, tinggi rendah suaranya, kemudian posisi guru, bisa guru ada di depan, atau di samping, atau di belakang, atau ke depan lagi, kemudian gestur tubuh guru juga harus menarik, serta penampilan guru pun harus menarik. Kemudian penggunaan multi metode media dan sumber belajar, artinya pada saat sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus bisa memvariasikan penggunaan berbagai macam metode, kemudian media, dan sumber belajar lainnya. Nah, kemudian tempat belajar. Tempat belajar pula harus bisa divariasikan. Kita tidak selamanya belajar ada di dalam kelas. Kita bisa mengeksplor misalkan tanaman atau binatang ternak di luar kelas. Bisa juga kita berkunjung ke kebun binatang atau berkunjung ke tempat-tempat seperti
museum maupun stasiun kereta api untuk belajar kereta tentunya. Nah, kemudian yang kedua adalah menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, motivasi di sini akan sangat penting bagi peserta didik karena dengan adanya motivasi, peserta didik akan bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, cara untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik ini bisa dilakukan oleh guru dengan memberi ataupun mengekspresikan kehangatan dan keantusiasan. Bisa dilakukan dengan menanyakan kabarnya, bagaimana perasaan anak pada hari itu. Nah, kemudian kita juga harus mampu menimbulkan rasa ingin tahu anak tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi anak. Nah, kemudian motivasi pula dapat tumbuh pada diri anak saat guru mengetahui apa saja karakteristik anak, kemudian apa saja kebutuhan masing-masing anak. Saat guru sudah bisa mengcover semua pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, maka rasa ingin belajar semakin meningkat dan tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah membuat acuan. Nah, membuat acuan di sini merupakan memberikan gambaran kepada peserta didik mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukannya, kemudian tahap-tahapan pembelajaran pada hari itu seperti apa, kemudian hal-hal apa saja yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat kaitan. Membuat kaitan di sini tentunya guru tidak hanya bisa mengaitkan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa dengan pembelajaran yang sudah diterima oleh siswa, tapi guru juga harus bisa mengaitkan pembelajaran ini dengan permasalahan ataupun kegiatan sehari-hari yang sering dialami oleh anak. Keterampilan dasar mengajar yang kedua adalah keterampilan menjelaskan pembelajaran. Menurut Raffles Kosasih tahun 1985 dalam Sukirman tahun 2012 halaman 248, menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Tentu saja keterampilan menjelaskan pembelajaran ini salah satu keterampilan yang harus dan penting dimiliki oleh guru karena setiap kegiatan yang melibatkan peserta didik dan guru pastilah akan banyak menggunakan komunikasi serta interaksi. Nah, komunikasi di sini guru harus bisa memberikan ataupun menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa-bahasa yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan anak, serta tidak menggunakan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti oleh anak. Nah, unsur-unsur keterampilan menjelaskan pembelajaran dalam Sukirman tahun 2012 halaman 251 ini ada dua. Yang pertama adalah keterampilan merencanakan penjelasan. Nah, sebelum memberikan penjelasan, tentunya guru harus sudah merencanakan penjelasan apa yang akan diberikan kepada anak didik. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah isi atau pesan yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian, guru pun harus merencanakan media atau alat apa yang akan digunakan dalam penyampaian pesannya. Kemudian, guru pun harus menganalisis karakteristik peserta didiknya agar guru dapat memilah-milah penggunaan bahasa yang sesuai dengan karakteristik anaknya. Unsur yang kedua adalah keterampilan melaksanakan penjelasan. Dalam melaksanakan penjelasan, tentu saja seperti pada pengertian keterampilan menjelaskan ini, guru akan banyak melakukan komunikasi kepada anak. Nah, jelas atau tidaknya materi yang dikomunikasikan kepada anak ini akan sangat bergantung kepada kejelasan dari materi yang diberikan. Nah, unsur-unsur yang memperjelas penyampaian materi yang diberikan adalah kefasihan berbicara guru, kemudian penggunaan bahasa yang baik dan benar, susunan kalimat, serta penggunaan istilah yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, adapun kriteria yang menjadi penentu keterampilan menjelaskan adalah adanya kejelasan. Tentu saja jelas atau tidaknya tadi bergantung kepada unsur-unsur yang sudah disebutkan sebelumnya.
kemudian ada atau tidaknya contoh dan ilustrasi, kemudian adanya pemberian penekanan, serta pemberian balikan. Kemudian tujuan keterampilan menjelaskan dalam Sukirman tahun 2012 halaman 249 ada 5 poin. Yang pertama, membimbing siswa memahami dengan jelas terhadap suatu materi yang dipelajari, kemudian membimbing siswa memahami konsep dan unsur yang terkait dengan sesuatu yang dijelaskan secara objektif. Tentu saja dari kegiatan menjelaskan tadi, guru sudah membimbing siswa untuk memahami sesuatu informasi yang baru. Kemudian meningkatkan aktivitas dan kreativitas, membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa. Pada saat kegiatan pembuka kan kita memantik rasa ingin tahu siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nah, pada saat kegiatan menjelaskan ini, kita mengobati rasa ingin tahu siswa tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendapatkan balikan dari siswa tentang pemahamannya terhadap sesuatu yang dijelaskan. Keterampilan dasar mengajar yang ketiga adalah keterampilan menutup pembelajaran. Dalam Sukirman tahun 2012 halaman 238, menurut Soli Abimanyu tahun 1986, menutup pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran, di mana kegiatan menutup ini merupakan kegiatan akhir dari satu rangkai kegiatan. Bisa jadi itu penggalan indikator ataupun penggalan kegiatan inti. Nah, kegiatan menutup pembelajaran ini dimaksud untuk mengetahui gambaran sejauh mana peserta didik sudah menerima materi yang telah kita berikan. Komponen atau unsur menutup pembelajaran dalam Sukirman tahun 2012 halaman 240 ada 2 komponen. Yang pertama adalah meninjau kembali atau mereview. Nah, kegiatan ini adalah sebagai upaya melakukan kilas balik mengenai materi-materi yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Nah, contoh kegiatannya adalah dengan meminta anak membuat ringkasan ataupun meminta anak untuk menceritakan kembali mengenai materi-materi yang sudah kita lakukan ataupun kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari tersebut. Nah, yang kedua adalah menilai atau mengevaluasi. Nah, tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana peserta didik sudah memahami mengenai materi ataupun keterampilan yang diberikan pada hari itu. Nah, contoh kegiatannya adalah bisa dengan melakukan tanya jawab singkat, kemudian bisa juga kita meminta anak untuk mendemonstrasikan keterampilan yang sudah ia dapat pada hari ini. Yang terakhir adalah tujuan kegiatan menutup pembelajaran dalam Sukirman tahun 2012 halaman 240. Ada 4 tujuan. Yang pertama dan yang kedua adalah merupakan tujuan dari kegiatan review, yaitu memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, tujuan yang ketiga dan yang keempat ini adalah tujuan dari kegiatan menilai, yaitu mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang diperoleh oleh siswa atau peserta didik, dan yang terakhir adalah memberikan tindak lanjut yang diperlukan. Jadi setelah kita menilai, apabila anak belum mengerti ataupun ada yang masih belum paham, pada kegiatan selanjutnya kita dapat memberikan treatment khusus kepada anak tersebut, sehingga nantinya anak dapat berkembang secara baik dan optimal. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu pada video selanjutnya.